Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini aku akan menceritakan film dari Singapura yang berjudul Late Night Ride. Hayu kita mulai. Film ini diawali dengan seorang perempuan bernama Charlene yang protes kepada driver karena berhenti di setiap stasiun yang padahal tidak ada penumpang. Alasan driver, di malam seperti ini bus tidak hanya mengantar orang. Kalau nggak ngantar orang, emangnya mau ngantar hantu? Balas Charlene sambil berjalan pergi. Anehnya lagi, setelah dia kembali ke belakang, bapak-bapak yang duduk di depannya menghilang entah kemana yang ternyata dia hanya ngorok di belakang. Lampu bus tiba-tiba padam dan driver langsung berkata, "Maaf, gadis bodoh tadi memang suka sembarangan bicara. Tolong maafkan dia." Sesosok hantu memperlihatkan diri di depan Charlene yang langsung membuatnya berteriak untuk menghentikan bus. Dia memilih kembali pulang ke rumah dengan berjalan kaki dan membatalkan pertemuan dengan teman-temannya. Tinggallah mereka bertiga yang bernama Dee, Alex, dan Nat. Dee berkata sebaiknya membatalkan rencana hari ini karena menurut neneknya, jika cuma bertiga di malam hari itu sangat rawan bertemu hantu, apalagi sekarang ini lagi bulan hantu. Alex tipikal rasional yang menjawab tidak ada hantu di dunia ini, sedangkan Nat baru memberitahukan bahwa misi dari pertemuan mereka malam itu memang untuk membuktikan ada atau tidaknya hantu. Jadi Nat tertantang untuk membuktikan rumor yang tersebar di kalangan masyarakat tentang adanya hantu yang sering menyebabkan kecelakaan. Konon dahulu sebelum jalan dibangun, tempat itu merupakan pemakaman desa. Sebenarnya tujuan Nat itu lebih ingin mencari popularitas di kontennya mengingat persaingan yang cukup berat, tapi Dee merasa ini bukanlah ide yang bagus. Dengan segala bujuk rayu, akhirnya mereka tetap berangkat. Ketika Nat sedang ingin mengambil sepeda, tampak ada sebuah sepeda yang bergerak mengayuh sendiri dan parkir tak jauh dari mereka. Karena sepeda sewaan lainnya tidak berhasil di-unlock, sepeda hantu inilah yang akhirnya dipakai Nat. Singkat cerita, sampailah mereka di tempat yang dimaksud, yaitu taman bersepeda. Mereka asik bersepeda disertai siulan Alex. Dia langsung menegurnya agar tidak mengundang para hantu dengan siulan, tapi hal itu malah dilanjutkan oleh Nat. Mereka asik bercanda, tapi lilin-lilin tanda duka yang ditaruh di samping jalan itu tiba-tiba padam, serentak dengan sebuah jeruk yang menggelinding. Nat semakin menggila dan memanggil para hantu untuk berinteraksi dengan mereka, dan di sini terlihat seperti asap putih yang melewati mereka. Tak berapa lama terdengar bel sepeda lain yang berdenting, dan Nat semakin tertarik untuk merekam sekeliling. Mereka mencari asal suara itu dan Nat menggunakan kameranya untuk memotret ke sebuah titik yang sekilas seperti menangkap siluet sesosok wanita. Dee dan Nat mengaku melihat sosok itu tapi tidak dengan Alex. Kenyataannya hasil jepretan juga tidak menunjukkan adanya keanehan dan tiba-tiba sepeda mereka jatuh. Nat berpikir ini pasti perbuatan hantu, tapi Alex mencurigai ini hanya rencana Nat dan Charlene yang mencoba menakut-nakuti. Alex memanggil Charlene untuk keluar dari persembunyian sambil mencarinya. Di antara batang pohon terlihat ada yang berlari dan mereka pun bermaksud ingin menghampiri. Kaki Dee tiba-tiba ditarik oleh sebuah tangan dan Alex pun ngegas yang katanya sudah cukup dengan permainan konyol ini. Alex kekeh Charlene ada di belakang semua ini, tapi Nat bersumpah dia tidak melakukan itu. Singkat cerita, kedua temannya ini memutuskan keluar dari permainan dan pergi. Berbeda dengan Nat, dia masih tidak menyerah dan berencana meneruskan misinya tanpa menyadari sesosok hantu sudah berdiri di belakangnya. Kedua temannya yang pergi juga ternyata hanya berputar-putar dan selalu sampai di sebuah titik yang sama seakan dibuat tidak bisa meninggalkan tempat itu. Menyadari hal tersebut, mereka segera memeriksa papan peta dan di sini mereka malah melihat setengah badan hantu yang berdiri di belakang papan. Kembali ke Nat yang sedang bersepeda sendirian. Dia melihat bayangan seseorang yang boncengan sepeda dengannya. Kesempatan ini dipakai untuk berselfie ria dan hantu itu pun tak segan memperlihatkan wajahnya yang menakutkan. Setelah itu Nat mengirimkan foto hantu itu ke grup sambil berkata dia tidak berbohong. Charlene langsung mengkonfirmasi keberadaannya yang memang sedang di rumah dan Dee menelpon Nat untuk menyampaikan pengalaman horor mereka. Mendengar itu bukannya takut, Nat malah melanjutkan misinya dan suara Alex yang menyuruhnya segera kembali itu tiba-tiba terputus. Nat begitu nekat untuk mendapatkan lebih banyak foto lagi dan belum diceritakan detail apa yang terjadi dengannya, yang pasti dia akhirnya tewas mengenaskan. 6 hari setelah kejadian itu, tepat di pukul 23.53,
seorang supir bus menemukan seorang anak kecil yang masih bersembunyi di dalam busnya bernama Josh. Anak itu lalu dijemput ayahnya dan di tempat lain, ada beberapa supir taksi yang membahas tentang sebuah kecelakaan yang menewaskan seorang gadis di taman bersepeda yang katanya sampai sekarang pelaku masih belum ditemukan. Seorang saksi sempat mengupload video rekaman amatir itu ke sosmed tapi sayangnya plat mobilnya tidak terlihat. Ternyata korban yang dimaksud itu adalah Nat. Setelah puas mendengarkan berita, Min pamit yang disusul oleh Seng. Seng memberikan sebuah amplop sebagai tanda solidaritas untuk keperluan berobat ayahnya. Saat Min mengangkut penumpang, salah satu dari mereka melihat penampakan hantu yang duduk di depan dan membuat mereka segera turun. Narik semalam suntuk sampai besoknya lagi dan baru saja Min sedikit memejamkan mata, dia merasa ada yang masuk ke dalam mobil tapi tidak ada yang tampak. Setelah itu dia mendapatkan penumpang lain yang bermacam-macam tingkahnya. Terakhir yang menjadi penumpangnya adalah Sherlyn, Alex, dan Dee. Rencananya sekarang mereka ingin menghadiri acara doa untuk Nat dan sebelum turun, Sherlyn memberikan poster kepada Min untuk disebar guna mencari keadilan untuk Nat. Min menyimpan poster itu dan sewaktu dia hendak mundur, sensor mobil berbunyi dan di kamera terlihat sepasang kaki yang posisinya berada di belakang mobil persis tapi menghilang setelahnya. Min menjalankan mobilnya dan sekilas hantu Nat terlihat menumpang di mobilnya. Setelah itu Min ke rumah sakit dan dokter menyampaikan bahwa kondisi ayahnya saat ini belum begitu stabil yang bisa memburuk kapan saja. Josh ternyata juga dibawa ayahnya ke rumah sakit untuk konsultasi lanjutan soal si bocah yang suka nyelinap malam-malam naik ke bus. Kembali ke Min. Sesudah menjenguk ayahnya, dia kembali ke parkiran mobil dan di sini dia merasa mendengar suara bel sepeda. Min tidak begitu mempermasalahkannya tapi sepeda itu lewat tanpa orang yang dilihat dari kaca spion mobil. Cerita berlanjut ke Josh. Anak ini sering membisu sejak kematian ibunya. Josh menjadi stres bahkan tidak bicara dengan siapapun mau di rumah ataupun di sekolahan. Dokter menyarankan agar Josh diterapi dengan seni dan inilah gambar aneh yang digambarnya. Pulangnya, Josh langsung berjalan ke halte walaupun ayahnya yang bernama Ji ini berkata mereka membawa mobil. Untuk saat ini Ji hanya bisa mengikuti kemauan anaknya dan di dalam bus, dia seakan halu melihat hantu istrinya yang menatap marah ke arahnya. Sesampainya di rumah, foto-foto istrinya diturunkan dan sempat terlihat arwah istrinya yang berjalan lewat. Baru saja Ji pergi mengambil tas, foto-foto itu sudah tertata dengan rapi di kasur. Ada lagi hal yang menakutkan lainnya. Sebuah tangan keluar dari tas sambil memegang buku. Di dalam buku itu terselip gambar Josh tadi yang langsung disimpan dalam koper. Bel pintu berbunyi dan saat Ji berjalan ke depan, koper itu bahkan bergetar. Ji kedatangan 2 polisi yang menanyakan tentang mobil yang tertangkap kamera yang telah menabrak Nat. Maksud mereka adalah ingin menanyakan Josh apakah dia atau anaknya melihat kejadian tersebut. Masalahnya sekarang Josh menjadi gagu yang tidak ingin berbicara sepatah kata pun. Ceritanya malam itu Ji berkendara ke bandara untuk menjemput Josh dan istrinya. Saat itu Ji terlibat cekcok dengan istrinya dan terjadilah peristiwa naas tapi Ji sepertinya menyembunyikan sepotong cerita lainnya. Saat kedua polisi itu akan pamit, foto Ji bersama istrinya pun jatuh tiba-tiba. Tak berapa lama, Ji masuk ke kamar Josh tapi tidak menemukan anaknya di dalam. Samar-samar wajah Josh tercetak di dalam lemari kaca, tapi setelah dibuka ternyata tidak ada siapa-siapa. Pintu lemari ditutup dan terbuka lagi sendiri yang membuat Ji kaget. Anehnya lagi, Josh ternyata datang dari arah luar kamar. Malamnya, mereka menumpang taksi Min untuk pergi ke rumah nenek Josh. Pertengahan jalan, Josh melihat plang yang tertulis masih mencari pelaku tabrak lari, tanggal sekian-sekian dan kebetulan lagi, mobil tiba-tiba mogok yang akhirnya Ji memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan bus. Di dalam bus ini, Ji melihat sepasang kaki yang duduk bersebelahan dengan anaknya dari bawah kursi, tapi kenyataannya tidak ada siapa-siapa. Sesampainya di rumah nenek, tidak ada yang berubah dengan sikap Josh yang membisu. Nenek memahami itu dan mengatakan pada Ji bahwa hari ini tepat hari peringatan ke-7 kematian Jessica istrinya. Menurut kepercayaan, hari ini harusnya arwah Jessica akan pulang ke rumah untuk menemui orang-orang yang dicintai. Jangan bilang ini hanya tahayul karena buktinya ada cap tangan di beras. Tidak hanya itu, ada pula cap kaki di lantai. Telepon berdering dari seorang perempuan dan jika didengar dari isi percakapannya, itu seharusnya adalah pacar Ji. Cerita kembali ke Min. Dia masih sibuk dengan mobil mogoknya dan tak berapa lama, Min merasa seperti ada yang memukul mobilnya dari belakang. Tidak ada orang di belakang tapi ada sepasang cap tangan dan momen itu bertepatan dengan datangnya bala bantuan. Hantu itu berdiri di belakang para perjaka ini dan terakhir ngikut di dalam mobil.
Rencananya sekarang Min membawa mobilnya ke bengkel dan di sana dia baru tahu bahwa lampu depannya pecah yang dia sendiri tidak tahu apa sebab dan kapan terjadinya. Sewaktu montir berjalan pergi untuk mengambil perlengkapan, Min melihat darah yang mengalir dari mobilnya. Hal ini membuatnya penasaran dan memungkuk melihat ke bawah, tapi yang tertangkap di mata malah sepeda yang melintas. Lampu tiba-tiba padam dan hantu Nat berdiri di belakangnya dan berjalan lewat dengan sepedanya. Min ketakutan dan berkata, "Itu bukan salahku." Lampu menyala saat montir kembali dan karena Min dinilai sudah membuat barang-barangnya berantakan, dia pun akhirnya diusir. Di tengah jalan, Min melihat brosur Nat dan segera membuangnya ke jalan. Sesampainya di parkiran apartemen, Min mengingat kembali apa yang terjadi dan memory card kamera mobilnya itu segera dikeluarkan. Sebuah sepeda bergerak sendiri seakan mengejarnya. Min segera masuk ke dalam lift dan lantai demi lantai yang dilewati itu seperti memperlihatkan sesosok gadis misterius. Setelah sampai di atas, dokter menelpon untuk mengabarkan kondisi ayahnya yang semakin kritis yang mengharuskan dia untuk ke rumah sakit segera. Di pertengahan jalan, hantu Nat lagi-lagi mengganggu dan muncul di depannya. Hantu itu dengan cepat duduk di sebelahnya dan bertanya kenapa tidak menyerahkan diri sambil memperlihatkan wajah yang menakutkan. Min segera keluar dan pingsan di tengah jalan yang akhirnya ditemukan orang. Cerita berlanjut ke Josh yang ngambek karena mendengar percakapan ayahnya di telepon. Ayahnya mengejar dan mendapatkan tas Josh dengan lembaran gambar tentang apa yang terjadi di malam itu. Ji pun segera mengejar Josh yang sudah menumpang di bus dan untuk pertama kalinya, dia mendengar suara Josh setelah sekian lama. Anak itu seakan berkomunikasi dengan seseorang yang menanyakan apakah tindakan yang dia lakukan sudah benar seperti itu karena sebenarnya dia hanya mengkhawatirkan ayahnya. Sewaktu Josh menyebut kata ibu, Ji langsung kabur ke lantai bawah. Di sini dia mendengar suara perempuan yang memanggilnya tapi bus itu tidak ada siapa-siapa. Di kaca jendela terlihat ada arwah istrinya dan hantu itu sudah berdiri di belakangnya. Lampu padam dan bus tiba-tiba mogok. Josh berlari keluar dan sekilas ada tangan yang memegang bahu Ji. Ketika Ji menyadari anaknya berlari keluar, pintu tertutup dan hantu istrinya memperlihatkan diri di depannya. Ji meminta untuk dibukakan pintu dan segera mencari anaknya. Setelah kedapatan, Josh langsung ditanya dengan siapa dia berbicara tadi, apakah itu ibu? Ji mengingatkan anaknya agar tidak mendengarkan perkataan ibunya karena dia khawatir Josh akan dibawa pergi. Josh langsung berteriak bukan dan ceritanya di malam itu, Ji mengajak istrinya ngomong baik-baik sambil nyetir. Dia mempertanyakan kenapa istrinya membawa Josh ke Hong Kong tanpa sepengetahuannya yang dijawab, Ji berpura-pura tidak mengerti apa yang dibicarakan tapi istrinya ternyata sudah menyiapkan semua foto-foto perselingkuhan suaminya. Saat itu istrinya mengatakan ingin bercerai dan menuntut hak asuh anak, juga harta gonogini. Pertengkaran pun terjadi dan Ji hampir menabrak Nat yang sedang berfotoria di jalan. Karena menghindarinya, mobil kehilangan kendali dan terbalik. Saat itu Nat syok melihat kejadian tersebut dan segera pergi dengan sepedanya. Ji berusaha mengeluarkan istrinya dari mobil dan awalnya dia memang berniat menyelamatkannya tapi suara iblis merasuki pikirannya. Dia teringat akan perkataan istrinya yang ingin bercerai darinya dan mengambil seluruh hartanya. Karena itulah Ji memutuskan untuk menghabisi istrinya dengan keji. Di detik-detik terakhirnya sang ibu sempat melihat ke arah anaknya yang antara sadar dan tidak. Jadi itulah yang terjadi dan Josh mengaku melihat semua yang dilakukan ayahnya. Arwah ibunya lalu muncul dan melambai pada Josh. Anak itu dengan polosnya berlari ke arah ibunya tanpa menyadari adanya mobil yang sedang melaju. Hampir saja Josh tertabrak, tapi di momen ini dia didorong ayahnya sehingga ayahnya lah yang tertabrak. Hantu istrinya muncul di hadapannya di saat Ji sekarat dan cerita berlanjut ke Min. Sesadarnya dia sudah berada di rumah sakit dan langsung maksa bertemu ayahnya. Di depan ayahnya dia mengaku sudah menabrak orang dan tidak tahu apa yang harus dilakukan sambil menangis. Tangan ayahnya bereaksi dan setelah itu Min dibawa keluar ruangan. Di luar dia melihat Josh ditemani 2 polisi dan kesempatan ini Min berencana menyerahkan memory card tersebut. Jadi ceritanya malam itu dia menyetir sambil terkantuk-kantuk dan terjadilah kecelakaan tersebut. Josh dibawa pulang neneknya dan akhirnya Min memberanikan diri untuk membuat pengakuan dan menyerahkan diri. Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan Shortcut Film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa.